Film akan diawali dengan seorang murid SMA yang sering terkena bulian bernama Kyungmin. Saat itu, ia melihat temannya Daesok yang sedang berdiri di atap gedung sekolah. Dengan tatapan kosongnya, Daesok lalu melompat dari atas sana yang membuat dirinya langsung kehilangan nyawa. Lalu scene pun akan beralih ke beberapa minggu sebelumnya, jika ternyata Daesok adalah murid yang dijadikan bahan bulian baru oleh geng kelas mereka yang diketuai oleh Junhyong. Saat itu, Kyungmin sebagai murid yang menjadi mantan bully disuruh Junhyong untuk memberikan tongkat kepada Daesok sebagai tanda jika kini Daesoklah yang akan menjadi sampah di kelas mereka menggantikan Kyungmin. Nah, ternyata perbuatan dari Junhyong tak hanya sampai membuli teman sekelasnya saja, namun ia juga berani melawan guru yang berusaha menegur dirinya karena Junhyong bermain HP di kelas. Junhyong adalah anak dari calon kuat presiden Korea saat itu, jadi ia berani melawan semua yang ada di sekolah tersebut, lalu menyebut guru yang menegurnya itu sebagai guru pengganti. Melihat perbuatan yang sudah keterlaluan itu, akhirnya Daesok langsung memukul Junhyong hingga ia terkapar. Daesok menyindir Junhyong jika ia adalah anak yang lemah karena hanya mengandalkan kekuasaan ayahnya saja. Mendengar singgungan itu, antek-antek Junhyong yang bernama Gwangsu langsung memukuli Daesok hingga babak belur. Sementara guru pengganti itu tidak bisa berbuat apa-apa dan para murid juga hanya bisa melihat kejadian tersebut. Nah, dari situlah Junhyong kemudian menjadikan Daesok sebagai sampah baru untuk menggantikan Kyungmin. Kembali ke hari penobatan Daesok, saat itu Junhyong menarik Daesok layaknya anjing peliharaan dan membawanya ke kelas-kelas lain untuk mengumumkan jika dia akan menjadi sampah baru di sekolah ini. Nah, melihat kejadian ini sudah sangat keterlaluan, Kyungmin sebenarnya ingin melapor kepada para guru agar menghentikan Junhyong. Namun para guru justru merasa takut kepada Junhyong karena ayahnya adalah calon kuat presiden dan juga pemegang saham di sekolah tersebut. Kembali ke masa sekarang, para murid saat itu terkejut karena kehadiran para polisi setelah kematian Daesok. Namun ternyata kehadiran polisi itu tidak untuk menangkap para pelaku pembulian, namun hanya untuk formalitas saja datang ke sekolah, membuat semua murid pun merasa kesal, terutama Kyungmin yang pada akhirnya dijadikan sampah sekolah lagi oleh Junhyong setelah Daesok tidak ada. Menjalani kehidupan seperti di neraka membuat Kyungmin akhirnya memutuskan untuk melompat seperti yang akan dilakukan oleh Daesok. Namun di saat itu dirinya ketakutan dan tidak jadi melakukannya. Setelah kembali ke kelas, Kyungmin kembali mendapatkan bulian dari antek-antek Junhyong yang bernama Gwangsu, di mana Gwangsu ini adalah atlet MMA sekolah tersebut. Gwangsu langsung memukul Kyungmin layaknya samsak latihan tinju, dan setelah puas Gwangsu menyuruh Kyungmin untuk memukulnya balik agar dirinya tidak marah. Namun tiba-tiba ada seseorang yang langsung memukul kepala Gwangsu hingga membuatnya terlempar jauh serta kesakitan. Ternyata yang telah memukul Gwangsu adalah seorang pria bernama Hwa Jin, di mana saat itu Gwangsu kesal dan bertanya siapa dirinya dan berusaha memukul balik Hwa Jin. Namun dengan mudahnya Hwa Jin bisa memberi pelajaran pada Gwangsu dan memukulinya hingga pingsan. Kejadian tersebut tentu saja membuat semua murid terkejut karena baru kali ini ada yang berani dengan Gwangsu. Hwa Jin lalu menyuruh semua siswa untuk diam karena dilarang membuat keributan di dalam sekolah. Lalu tak berselang lama, Junhyong pun datang bertanya siapa Hwa Jin. Hwa Jin menjawab jika ia adalah guru baru yang ditugaskan ke sekolah mereka. Mengetahui hal tersebut, Junhyong langsung menyuruh semua murid untuk merekam Hwa Jin karena seorang guru tidak boleh memukuli muridnya. Namun Hwa Jin justru tersenyum dan malah memukuli Gwangsu sekali lagi yang membuat semua murid sangat terkejut dan video itu langsung menjadi trending topik di kalangan siswa. Tak berselang lama, kepala sekolah dan para guru lain datang menanyakan siapa Hwa Jin dan apa yang ia lakukan sehingga melukai seorang murid. Hwa Jin lalu memperkenalkan diri jika ia adalah pengawas BPHP, badan yang baru dibentuk oleh Kementerian Pendidikan. Mendengar badan tersebut, semua orang pun terkejut karena baru pertama kali mendengarnya. Alhasil, Hwa Jin langsung menjelaskan kepada guru di ruangan mereka jika badan ini langsung dibentuk oleh Menteri Pendidikan demi keadilan di sekolah-sekolah yang terdapat sebuah kasus. Kepala sekolah pun sempat meminta kepada Hwa Jin agar mundur dari sekolah ini karena ia sangat khawatir dengan keberadaan BPHP di sekolah mereka, maka calon presiden Gwangpil akan sangat marah karena putranya diusik di sekolahnya.
Namun Hua Jin menjelaskan justru itu yang akan mereka lakukan. Sebagai anggota BPHP, mereka akan memberantas kebusukan dan kekerasan yang sering dilakukan di sekolah, terutama kasus kematian Daesok seminggu yang lalu membuat Menteri Pendidikan sangat geram dan menyuruh para anggotanya melakukan sesuatu agar kejadian itu tidak terulang lagi. Kepala sekolah pun tidak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah perintah resmi dari Kementerian Pendidikan yang pada akhirnya Hua Jin akan menjadi wali kelas di kelas Junhyung. Tanpa berlama-lama, Hua Jin pun datang ke kelas dan memperkenalkan dirinya, di mana saat itu ia langsung bertanya mengenai kematian Daesok. Salah satu antek Junhyung menjawab jika Daesok mengakhiri hidupnya karena stres masalah nilai. Mendengar perkataan tersebut, Hua Jin pun langsung mendatangi murid itu lalu melemparnya hingga jatuh, serta mengatakan jika sang murid tidak punya rasa empati sedikit pun. Hua Jin lalu memukuli siswa tersebut menggunakan buku dan menyuruhnya untuk berempati kepada teman sekelasnya. Melihat kejadian itu, Junhyung masih bisa tertawa dan menganggap remeh Hua Jin. Dan ketika Hua Jin berniat menghukum semua murid untuk push up, Junhyung pun melarang mereka semua lalu menyuruh untuk kembali ke tempat duduknya. Hua Jin yang sudah habis kesabarannya pun langsung menekan wajah Junhyung ke meja dan menyuruhnya untuk sopan kepada guru. Perbuatan tersebut tentu saja membuat semua murid terkejut karena baru kali ini ada yang berani melawan Junhyung. Junhyung kemudian mengatakan jika Hua Jin pasti akan terkena masalah karena telah membahayakan dirinya. Namun Hua Jin tidak peduli dan terus mengancam Junhyung jika ia tidak menurut maka Junhyung akan mendapatkan hukuman darinya. Alhasil, Junhyung pun push up sesuai perintah Hua Jin, di mana saat itu Hua Jin berkata jika mulai hari ini ia akan membuat hidup Junhyung seperti di dalam neraka. Ketika istirahat tiba, Junhyung kembali berulah dengan menyerobot antrian serta mengambil makanan dengan tidak sopan lalu membuangnya ke tong sampah. Hal itu ia lakukan untuk memprovokasi Hua Jin yang tentu saja malah membuat Hua Jin langsung memberikan pelajaran kepada murid sombong tersebut hingga bajunya terkena kotoran sampah. Dengan aktingnya, Hua Jin pun meminta maaf lalu menaruh kain pel di kepala Junhyung agar ia membersihkan badannya. Kejadian itu tentu kembali membuat semua orang terkejut di mana kini Junhyung terlihat seperti murid yang sedang dibully seperti biasanya. Malam harinya, Hua Jin berkunjung ke rumah Junhyung dan bertemu si calon presiden bernama Guang Pil, di mana saat itu Hua Jin memperkenalkan diri sebagai guru baru di kelas putranya. Hua Jin lalu memperingatkan Guang Pil agar mendidik putranya itu dengan baik, jika tidak maka Hua Jin lah yang akan menunjukkan cara mendidik anaknya. Mendengar perkataan itu, Guang Pil jelas merasa tersinggung. Lalu saat Junhyung datang, Hua Jin memperingatkan Guang Pil agar tidak salah mendidik anaknya jika tidak ingin karir Guang Pil hancur. Setelah itu, Hua Jin langsung membawa Junhyung ke sekolah karena ia akan menghukum Junhyung untuk membersihkan toilet. Namun di saat itu, Junhyung malah dengan sengaja membenturkan kepalanya sendiri ke toilet dengan tujuan untuk menjebak Hua Jin agar seolah-olah dirinya dihajar. Alhasil, keesokan harinya Guang Pil datang ke sekolah untuk melayangkan protes karena kepala putranya terluka. Namun Hua Jin dengan santainya menjawab jika semalam ia hanya menyuruh Junhyung untuk membersihkan toilet saja, bukan malah membenturkan kepalanya sendiri ke sana. Mendengar penjelasan tersebut, Guang Pil jelas kesal karena menganggap jika Hua Jin menuduh jika putranya telah melakukan manipulasi. Tapi Hua Jin menjawab jika Junhyung biasa memukuli siswa lain sehingga ia tidak berani untuk memukuli dirinya sendiri dan akhirnya membenturkan kepalanya ke toilet. Nah, di sini Guang Pil kemudian bertanya apakah Hua Jin tidak merasa takut padanya. Dengan tegas, Hua Jin menjawab jika ia tidak takut kepada siapapun karena BPHP adalah lembaga resmi milik negara. Di sisi lain, antek-antek Junhyung mulai memukuli Kyungmin dan menuduh Kyungmin telah melapor kepada pihak BPHP. Alhasil karena sudah sangat tersiksa, Kyungmin kembali menuju ke atap gedung untuk mengakhiri hidupnya agar penyiksaan ini tidak terus terjadi. Namun di saat itu Hua Jin datang dan malah menyuruh Kyungmin melompat sambil memeganginya. Dengan ketakutan, Kyungmin pun menjawab jika ia ingin hidup dengan tenang, membuat Hua Jin akhirnya menariknya kembali. Hua Jin lalu menyuruh agar Kyungmin tidak menyerah karena pembalasan baru saja akan dimulai. Hua Jin menyuruh Kyungmin melihat saja dan ia akan memastikan jika Kyungmin akan bisa belajar dengan tenang di sekolahnya. Malam harinya Guang Pil berkunjung ke kantor Kementerian Pendidikan untuk bertemu Menteri Choi untuk bertanya apakah benar ia yang telah membentuk BPHP.
Menteri Choi membenarkan hal itu, membuat Kwang Pil bertanya apa tujuan sebenarnya Choi membuat badan tersebut. Menteri Choi menjelaskan jika ia sangat kasihan dengan apa yang dialami oleh murid serta guru yang tidak mendapatkan keadilan di sekolah mereka. Menteri Choi juga sempat menyinggung soal kematian seorang guru beberapa bulan yang lalu akibat ditusuk dengan gunting oleh muridnya sendiri. Ia tidak ingin kejadian seperti itu terulang kembali dan ingin membela hak-hak para guru dan juga murid yang tidak mendapatkan keadilan selama ini. Kwang Pil kemudian bertanya mengapa BPHP memilih sekolah putranya sebagai tujuan pertamanya dan menganggap jika Hwa Jin sudah melakukan hal yang melewati batas. Kwang Pil mengancam Menteri Choi jika kemungkinan BPHP akan mendapatkan kecaman dari publik yang tidak setuju jika badan tersebut menggunakan kekerasan. Mendengar perkataan tersebut, Menteri Choi pun hanya bisa tertawa dan tidak menggubrisnya. Keesokan harinya, Kwang Pil menghadiri acara kampanye di mana saat itu tiba-tiba banyak sekali wartawan yang bertanya tentang kasus pelecehan dan juga dugaan korupsi yang telah dilakukan oleh Kwang Pil. Mendengar semua pertanyaan tersebut, Kwang Pil pun ketakutan dan langsung masuk ke dalam ruangan di mana di sana ia sudah ditunggu oleh seseorang yang ternyata adalah Menteri Choi. Kwang Pil pun sadar jika ini semua adalah perbuatan dari Menteri Choi. Menteri Choi pun membenarkannya, di mana sebelumnya dirinya membuka berkas semua kejahatan yang pernah dilakukan oleh Kwang Pil. Kwang Pil tentu merasa marah kepada Choi karena faktanya mereka ada di partai yang sama. Choi menjelaskan jika memang seharusnya Kwang Pil harus hancur agar putranya sadar jika ia hanyalah seorang murid biasa yang harus patuh kepada guru dan menaati peraturan sekolah. Choi kemudian menyuruh agar Kwang Pil mendidik putranya dengan status yang berbeda mulai sekarang. Alhasil, berita pun mulai tersebar jika Kwang Pil terlibat beberapa kasus kejahatan yang membuatnya harus ditangkap oleh polisi. Tak hanya itu, bahkan putra Kwang Pil juga diberitakan telah merundung seorang siswa hingga membuat siswa tersebut mengakhiri hidupnya sendiri. Alhasil, keesokan harinya di sekolah, Jun Hyung menjadi bahan bulian oleh antek-anteknya akibat ayahnya kini menjadi tersangka dari beberapa kasus. Dan karena Jun Hyung kini tidak punya power, ia pun tidak bisa untuk melawan. Akhirnya, karena sudah frustasi, Jun Hyung berbuat nekat dan akan membakar sekolah terutama kelas serta teman-temannya. Hal tersebut tentu membuat Hwa Jin tak tinggal diam dan langsung menunjukkan apa yang dinampakkan Raka kepada Jun Hyung. Hwa Jin langsung membakar lantai yang terus mengarah kepada Jun Hyung hingga membuat Jun Hyung sangat ketakutan. Setelah itu, Hwa Jin memadamkan apinya dan berkata jika kemarin Daesok juga takut mati sama seperti Jun Hyung. Tapi Daesok lebih memilih mati akibat ulah dari Jun Hyung sendiri. Jadi mulai sekarang Jun Hyung harus mendapatkan siksaan dan juga hukuman sosial dari semua orang akibat ulahnya itu. Kita pun lalu akan memperlihatkan scene di mana setelah mendapatkan perundungan, Daesok dan ayahnya sempat melapor kepada pihak sekolah. Namun Daesok tidak mendapatkan keadilan dan justru ayahnya lah yang menjadi korban akibat dipecat dari tempatnya bekerja karena telah mengganggu Jun Hyung. Mengetahui hal tersebut, Daesok memohon kepada Jun Hyung agar ayahnya bisa membantu mengembalikan pekerjaan ayah Daesok. Namun, Jun Hyung jelas menolak karena ia sudah merasa diganggu. Hal itulah yang mendorong Daesok untuk mengakhiri hidupnya agar ia berhenti menjadi beban bagi ayahnya. Singkatnya, Jung Hyun dan antek-anteknya akhirnya ditangkap oleh polisi akibat kasus kematian Daesok. Tak hanya itu, kepala sekolah juga harus ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sana. Setelah semua selesai, semua murid mengucapkan salam perpisahan serta berterima kasih kepada Hwa Jin karena berkat dirinya kini mereka bisa belajar dengan tenang. Setelah itu, Hwa Jin bersama Menteri Choi terlihat pergi mengunjungi makam seorang wanita bernama Gayun untuk memberikan salam penghormatan. Video Hwa Jin akhirnya mulai viral di kalangan masyarakat sehingga banyak dari mereka yang melakukan protes karena pihak Kementerian Pendidikan menggunakan kekerasan. Menteri Choi pun mulai menyalahkan Hwa Jin karena telah membiarkan perbuatannya direkam oleh para murid hingga membuatnya kini viral. Namun Hwa Jin justru senang karena dengan begitu masyarakat akan lebih cepat tahu tentang mereka. Mereka lebih baik babak belur dari awal agar perjuangannya tidak sia-sia. Kemudian Menteri Choi langsung dikerubungi para wartawan yang bertanya apakah RUU pembuatan BPHP memang sudah dibuat 2 tahun yang lalu atau dibuat akibat kejadian pembunuhan guru beberapa bulan yang lalu.
Menteri Choi pun kemudian menjelaskan kepada para wartawan jika sistem pendidikan di Korea sudah sangat bobrok, jadi mereka harus membereskan sampai ke akar-akarnya. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar bagi anak-anak kini justru menjadi bahan praktik kejahatan seperti obat-obatan terlarang, pembulian, hingga prostitusi. Para murid kini banyak yang menganggap remeh guru mereka, hingga banyak dari para guru yang justru takut kepada muridnya sendiri. Sementara itu, pihak partai oposisi merasa sangat senang karena dengan lengsernya Gwangpil, maka Kitae akan dengan mudah memenangkan pemilihan umum. Namun di saat itu, Kitae justru merasa terganggu dengan adanya badan BPHP karena badan tersebut kemungkinan bisa mengganjal pergerakan mereka untuk mengambil hati masyarakat. Scene lalu akan berpindah ke seorang siswa bernama Bong yang baru saja pindah ke sekolah teknik, di mana sekolah tersebut sangat terkenal sebagai penghasil para gangster. Bahkan para guru menghindari agar tidak mengajar di sana. Bong yang notabene adalah seorang penakut langsung menyuruh seorang murid bernama In-bom untuk melindunginya dengan bayaran uang. Setelah itu, Bong memperkenalkan diri di kelas barunya yaitu teknik otomotif, di mana di sana para murid sangat brutal dan tidak mau menghormati gurunya. Para murid itu dipimpin oleh seorang berandalan bernama Sung Hwan, di mana saat itu Sung Hwan menyuruh semua murid untuk keluar dari pelajaran karena akan ada yang harus mereka lakukan. Ternyata saat itu kelas otomotif akan bertarung melawan kelas listrik, di mana Bong juga harus ikut bertarung dengan dibekali sebuah senjata. Dan ternyata kelas listrik saat itu dipimpin oleh In-bom, di mana saat itu pertarungan pun langsung terjadi, membuat Bong sangat ketakutan dan bahkan terkena pukulan dari In-bom, membuat In-bom pun meminta maaf karena ia ada di pihak musuh. Setelah itu, Bong kembali bersembunyi dan bertanya kepada salah satu murid bernama Hyung-ju, sebenarnya apa tujuan mereka sampai bertarung seperti ini. Hyung-ju menjelaskan jika mereka berusaha menunjukkan jati diri agar bisa direkrut oleh ketua geng sekolah mereka yang bernama Kwon Hyuk. Faktanya, Kwon Hyuk tidak pernah berangkat ke sekolah karena ia merupakan anggota gangster Yakuza. Jadi para murid yang lain ingin menunjukkan kehebatan mereka masing-masing agar bisa direkrut masuk ke dalam geng oleh pemimpin sekolah mereka Kwon Hyuk itu. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh kelas listrik sehingga In-bom menerima pesan dari Kwon Hyuk jika kini In-bom akan direkrut masuk ke dalam gengnya. Pesan tersebut tentu saja membuat In-bom sangat senang. Berbeda halnya dengan Sung Hwan yang kalah, ia jelas merasa kesal karena perjuangannya selama ini sia-sia. Alhasil, Sung Hwan memukuli anak kelasnya satu persatu dan bahkan menyuruh Bong serta Hyung-ju untuk bertarung satu sama lain karena Sung Hwan menganggap kekalahan mereka diakibatkan oleh dua murid tersebut. Alhasil, Hyung-ju mengalah agar Bong tidak mendapatkan siksaan dari mereka semua. Hyung-ju kemudian menjadi samsak bagi semua murid yang membuat Bong merasa kasihan kepadanya. Di sisi lain, ternyata kepala sekolah tersebut meminta bantuan BPHP agar menjadikan sekolah mereka kembali seperti dulu, yang mana semua murid bisa bersekolah dengan tenang dan menuntut ilmu dengan baik. Kepala sekolah menjelaskan jika semua ini bisa terjadi akibat pengaruh dari Kwon Hyuk yang membuat semua murid ingin sekali mengikuti jejaknya. Alhasil, keesokan harinya, Hwa Jin langsung masuk ke sekolah sebagai guru baru di sana, di mana saat itu ia memperkenalkan diri kepada Hyung-ju dan berjanji akan menjadikan sekolah ini sebagai sekolah yang aman dan nyaman bagi para murid yang memang berniat untuk menuntut ilmu. Dan ternyata Bong adalah salah satu anggota BPHP baru yang dikirim langsung oleh Menteri Choi, di mana saat itu Bong memperkenalkan diri kepada Hwa Jin. Nah, tahu jika Bong bisa berguna, akhirnya Hwa Jin menyuruhnya untuk memprovokasi semua murid dengan mengatakan jika mereka semua adalah anak berandalan. Alhasil, semua murid langsung mengejar Bong yang sengaja memancing mereka semua untuk masuk ke gor olahraga. Di dalam sudah tersedia bangku dan juga meja belajar yang telah disiapkan oleh Hwa Jin, di mana saat itu Hwa Jin mulai mengunci gor tersebut dan memberi mereka dua pilihan. Yang pertama, mereka harus mengalahkannya jika ingin keluar, dan yang kedua, mereka harus belajar dengan benar di dalam sana. Dan karena mereka ini memang anak-anak yang berandalan, mereka pun lebih memilih untuk mengalahkan Hwa Jin. Namun dengan mudahnya, Hwa Jin bisa mengajar mereka semua termasuk Sung Hwan dan In-bom. Setelah semua murid dikalahkan, Hwa Jin memulai pelajaran dan memperkenalkan diri sebagai pengawas dari BPHP yang dikirim oleh Kementerian Pendidikan. Mendengar hal itu, mereka semua pun terkejut karena ternyata Hwa Jin adalah orang yang sempat viral kemarin.
Nah, di sini Songhwan dan Inbom masih saja berusaha menyerang Hwa Jin menggunakan senjata. Namun dengan mudahnya Hwa Jin bisa melumpuhkan mereka berdua. Setelah itu, pembelajaran pun dimulai, namun semua murid beralasan jika mereka tidak punya buku pelajaran. Membuat Hwa Jin akhirnya menyuruh mereka semua untuk menyalin semua catatan di buku milik Hyongju. Belum kapok dengan perbuatannya, Inbom mengatakan jika ia tidak memiliki ballpoint, sehingga Hwa Jin dengan tegas menyuruh Inbom menulis dengan darahnya saja. Lalu Hwa Jin langsung melukai tangan Inbom, membuat semua murid pun ketakutan. Alhasil, mereka semua pun mencatat apa yang sudah ditulis oleh Hyongju di papan tulis. Dan untuk memberikan efek jera, Hwa Jin akan memberikan mereka pukulan jika waktunya habis. Di mana saat itu semua murid nampak tidak selesai mencatat, sehingga Hwa Jin langsung memukuli mereka satu persatu. Mengetahui jika ini sangat tidak mengenakan, Songhwan pun berteriak dan mengatakan jika ia tidak suka belajar seperti ini. Di sisi lain, kita yang mendapatkan informasi dari bawahannya jika ternyata Hwa Jin adalah seorang mantan pasukan khusus. Kembali ke sekolah, saat itu Songhwan dan Inbom lagi-lagi membuli Hyongju sehingga Hwa Jin akhirnya melakukan hukuman tegas kepada mereka berdua. Nah, karena terus-terusan terusik oleh kehadiran Hwa Jin, mereka berdua pun berencana akan kabur melewati toilet agar mereka bisa melapor kepada pemimpin sekolah Kwon Hyuk. Di mana saat itu mereka malah melihat Bong yang sedang buang air kecil. Karena takut Bong akan melapor, akhirnya mereka mengajak Bong ikut menemui Kwon Hyuk. Mereka tiba di sebuah klub malam untuk menemui Kwon Hyuk, di mana saat itu ternyata Kwon Hyuk sudah menunggu kedatangan Inbom dan yang lain. Inbom langsung mengungkapkan ketidaknyamanannya mereka di sekolah akibat kedatangan pihak BPHP dan meminta bantuan kepada Kwon Hyuk untuk mengusirnya. Mendengar hal itu, Kwon Hyuk pun tersenyum dan mengajak mereka untuk melihat gengnya yang sedang berpesta. Setelah itu, mereka bergegas menuju ke sekolah, di mana semua murid dibuat terkejut dengan kedatangan pemimpin sekolah Kwon Hyuk. Semua murid lalu mendukung agar Kwon Hyuk bisa mengalahkan Hwa Jin, di mana saat itu pertarungan pun langsung terjadi dan Kwon Hyuk berhasil menjatuhkan Hwa Jin, membuat semua murid bersorak karena mengira jika Kwon Hyuk berhasil membuat Hwa Jin pingsan. Namun, Hwa Jin langsung bangun dan menjelaskan jika ia memang sengaja merencanakan semua ini untuk memancing Kwon Hyuk keluar. Dengan begitu, ia bisa memberi pelajaran kepadanya dan menunjukkan kepada semua murid jika Kwon Hyuk hanyalah seorang bocah biasa yang hanya bisa berlagak di belakang gengnya. Mendengar semua perkataan itu, jelas membuat Kwon Hyuk marah dan berusaha mengajar Hwa Jin lagi. Namun kali ini, Hwa Jin dengan sungguh-sungguh mengajarnya, membuat semua murid pun terkejut. Di saat yang bersamaan, Menteri Choi berdebat dengan Ki-tae di acara televisi, di mana saat itu Ki-tae berusaha menjatuhkan Choi dengan menuduh Choi telah menggunakan metode militer untuk mendidik para siswa di sekolah dengan cara mempekerjakan mantan pasukan khusus. Namun, Choi justru membela Hwa Jin karena pihak Kementerian Pendidikan membutuhkan sosok sepertinya untuk menghentikan monster yang selama ini mengganggu murid-murid lainnya. Kembali ke sekolah, saat itu Hwa Jin menyeret Kwon Hyuk keluar dan menemui semua anggota gengnya yang hendak membuat perhitungan kepada Hwa Jin. Hwa Jin memperingatkan mereka agar tidak masuk ke area sekolah, karena itu dilakukan maka Hwa Jin akan membunuh mereka semua. Dengan sombongnya, para gangster itu pun langsung masuk ke dalam dan berusaha mengajar Hwa Jin. Namun di saat itu, Hwa Jin langsung menghajar mereka semua dengan membabi buta, bahkan sampai mematahkan tulang beberapa anggota gangster dengan mudah. Kejadian tersebut tentu saja membuat semua murid dan Kwon Hyuk ketakutan karena ternyata Hwa Jin adalah seorang monster. Bahkan Hwa Jin sampai menghajar bos gangster tersebut habis-habisan untuk menunjukkan rasa takut kepada semua murid yang ada di sana. Alhasil, kini semua murid pun memohon ampun dan meminta maaf kepada Hwa Jin. Namun, Hwa Jin justru menyuruh mereka semua untuk meminta maaf kepada Hyongju yang dari awal memang ingin bersekolah dengan tenang. Hwa Jin kemudian menyuruh mereka berdua untuk berhenti sekolah jika memang tidak ada kemauan untuk belajar lagi. Namun mereka berdua mengungkapkan jika kini mereka akan benar-benar menjalani kegiatan sekolah dengan benar. Tak berselang lama, polisi pun datang dan langsung menangkap para anggota gangster termasuk Kwon Hyuk. Setelah itu, Menteri Choi mengadakan konferensi pers lalu mengumumkan jika pihak BPHP berhasil memberantas para gangster yang selama ini bersarang di sekolah teknik Gyun. Yang pada akhirnya sekolah tersebut kini bisa menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi semua murid.
Malam harinya, Kitai terlihat sedang memperhatikan beberapa foto, di mana di sana memperlihatkan foto Hua Jin dan Menteri Choi yang menghadiri sebuah pemakaman seorang wanita bernama Gayun, yang faktanya Gayun adalah tunangan dari Hua Jin. Scene lalu akan memperlihatkan masa lalu Hua Jin dan Gayun yang saat itu sedang berkencan, di mana Gayun melihat ada anak-anak sekolah yang sedang merokok. Jiwa guru Gayun pun langsung meronta-ronta dan ingin menegur mereka. Lalu scene pun akan berpindah ke persidangan pembunuh Gayun, di mana pelakunya tidak lain adalah muridnya sendiri yang bernama Gyuchol. Dalam pernyataan penutupnya, Gyuchol mengungkapkan jika ia terpaksa membunuh Gayun karena ia mencintai gurunya itu. Dan karena saat itu Gyuchol masih di bawah umur, akhirnya ia hanya dihukum selama 2 tahun saja. Hua Jin yang mendengar putusan hakim tersebut tentu merasa tidak terima dan berniat akan membunuh Gyuchol dengan cara menabraknya. Namun di saat itu Hua Jin langsung dihentikan oleh Menteri Choi yang langsung mengajak Hua Jin bergabung ke badan yang akan ia dirikan bernama BPHP. Dengan dibentuknya badan tersebut, Choi berharap tidak akan ada lagi kejadian seperti yang dialami oleh Gayun putrinya. Kembali ke masa sekarang, saat itu Hua Jin dan Hong melakukan rapat bersama dengan Menteri Choi, di mana mereka membahas tentang kematian seorang guru di sekolah Putri Seon yang faktanya guru tersebut mengakhiri hidupnya sendiri. Hong menjelaskan jika guru itu dituduh melakukan pelecehan terhadap salah satu murid paling populer di sekolah bernama Yeri. Faktanya, Yeri memiliki 600.000 follower di Instagram, di mana live streamingnya selalu ditonton oleh banyak orang. Lalu scene pun akan memperlihatkan beberapa hari sebelum kejadian, di mana saat itu Yeri sedang melakukan live streaming di kelasnya saat jam pelajaran. Akhirnya, seorang guru yang bernama Seon memperingatkan Yeri untuk menghentikan live streamingnya itu, di mana saat itu Seon langsung mematikan streaming tersebut dan menyita ponsel Yeri. Kejadian tersebut membuat Yeri sangat kesal dan akhirnya mulai memanipulasi sebuah video Seon, di mana video tersebut Yeri buat seolah-olah agar terlihat jika Seon sedang menyiksa murid tersebut. Jelas saja, di sini Seon tidak terima dengan tayangan video itu karena yang sebenarnya terjadi saat itu adalah dia sedang menolong muridnya untuk menghilangkan permen karet di rambutnya. Nah, sebagai wali kelas Yeri, akhirnya seorang guru yang bernama Pak Ko akan membicarakan hal tersebut kepada Yeri dan menyuruh Yeri untuk menghapus videonya. Saat bertemu dengan Yeri, Pak Ko menyuruhnya untuk segera menghapus video tersebut karena Pak Ko melihat sendiri ketika Yeri sedang mengedit video tersebut agar seolah-olah terlihat jika Bu Seon sedang menyiksa muridnya. Pak Ko pun merasa penasaran apa yang membuat Yeri bisa berubah menjadi seperti sekarang. Padahal dulu Yeri adalah murid paling pintar dan berprestasi di SMP-nya. Mendengar semua itu, Yeri pun akhirnya mempertimbangkan untuk menghapus videonya, di mana saat keluar dari ruangan, Yeri langsung membuka seragamnya dan kembali berulah dengan membuat video klarifikasi jika dia baru saja dilecehkan oleh wali kelasnya sendiri. Alhasil, karena pengikut Yeri sangat banyak, video tersebut langsung viral di mana semua orang mulai mengolok-olok Pak Ko dan memintanya untuk diadili secepatnya. Kejadian tersebut tentu membuat Pak Ko mulai tertekan, apalagi istrinya juga menelepon dan bertanya apakah kejadian itu benar-benar terjadi. Dan karena semua tekanan datang dari berbagai tempat, akhirnya Pak Ko pun frustasi lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Bu Seon yang tahu jika Yeri membuat video manipulasi pun meminta kepadanya untuk membuat video klarifikasi jika Pak Ko tidak melecehkan Yeri. Namun di saat itu dengan liciknya, Yeri malah mengatakan jika Pak Ko meraba bagian pahanya dan hendak memasukkan tangan ke dalam roknya. Dan karena saat itu Yeri sedang live streaming, para penonton pun mulai kembali mengolok-olok Bu Seon yang dikira ingin memojokkan Yeri. Alhasil, Yeri langsung dipanggil kepala sekolah, di mana saat itu si kepala sekolah justru malah mendukung Yeri agar bisa lebih terkenal di live streamingnya. Namun, ia meminta Yeri agar berbaikan dengan Bu Seon agar semua masalah di sekolah selesai. Yeri pun akan melakukannya asalkan si kepala sekolah mau memindahkan Bu Seon menjadi wali kelasnya. Alhasil, karena dirasa menguntungkan sekolah dengan adanya Yeri, si kepala sekolah pun memindahkan Bu Seon menjadi wali kelasnya, di mana saat itu Yeri langsung mengirimkan sebuah pesan kepada Bu Seon karena akibat Bu Seon kini pengikutnya di Instagram bisa naik. Yeri benar-benar adalah wanita yang sangat licik karena memanfaatkan semua penderitaan orang demi ketenarannya. Kembali ke masa sekarang,
rapat dilanjutkan dengan Hwajin yang mengungkapkan jika ia akan mengirim orang yang tepat untuk menyelesaikan misi kali ini, di mana wanita yang akan ia kirim itu adalah mantan bawahannya di pasukan militer, dan Hwajin yakin bawahannya yang bernama Hanrim itu sangat cocok di misi kali ini. Singkatnya, Hanrim mulai masuk ke kelas Yeri dan diperkenalkan oleh Buseon sebagai guru magang yang baru. Saat Hanrim memperkenalkan dirinya, dia langsung sadar jika Yeri dan teman-temannya memang harus diberi pelajaran. Hanrim kemudian mendatangi Yeri dan menyuruhnya untuk menghentikan live streamingnya, namun Yeri menolak karena kepala sekolah sudah mengizinkannya. Alhasil karena sudah muak, Hanrim langsung menendang ponsel Yeri hingga hancur, membuat semua murid pun terkejut melihatnya. Di sisi lain, Hwajin mulai mendatangi ruang guru dan memperkenalkan diri jika badan BPHP datang ke sekolah ini untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di sana. Hanrim pun juga ikut memperkenalkan diri di depan murid-murid jika dia adalah pengawas dari BPHP yang siap mendidik mereka dengan benar. Dan karena saat perkenalan tadi semua siswi tidak sopan, maka Hanrim akan menghukum mereka di lapangan untuk berpanas-panasan. Dengan suara lantangnya, Hanrim menyuruh mereka semua untuk keluar sekarang juga. Sementara Hwajin menyuruh semua guru agar melapor setiap ada pelanggaran yang terjadi jika mereka mengalaminya. Hwajin menjamin jika ia dan Hanrim bisa menyelesaikan masalah yang ada dan tidak perlu takut dengan murid-murid yang ada di kelasnya. Kepala sekolah pun sempat mengelak jika tidak pernah ada pelanggaran di sekolahnya. Namun Hwajin tetap terus mendorong agar para guru mau bercerita secara jujur kepada pihak BPHP agar semua masalah di sekolah ini bisa terselesaikan. Di saat yang bersamaan, para guru pun mulai terkejut ketika melihat Hanrim yang sedang menghukum para siswi kelas Yeri di lapangan. Setelah itu, Hanrim pun menemui Hwajin dan memberikan salam penghormatan kepada atasannya di pasukan khusus itu. Hwajin sangat senang karena Hanrim mau ikut bergabung dengan mereka, karena Hwajin tahu jika Hanrim sangat cocok untuk menangani para siswi berandalan itu. Singkatnya, saat jam pulang sekolah, Yeri dan teman-temannya hendak meninggalkan kelas. Namun Hanrim datang menghentikan mereka karena mulai sekarang mereka harus bersih-bersih kelas terlebih dahulu, membuat Yeri tidak mau karena yang biasa melakukannya adalah Buseon. Mendengar hal tersebut, Hanrim kembali merasa geram dan menyuruh Yeri segera melakukan apa yang telah ia suruh. Jika tidak, maka semuanya akan terkena hukuman. Dengan suara lantangnya, lagi-lagi Hanrim membuat semua siswi ketakutan dan mulai membersihkan kelas termasuk Yeri yang kini sudah mulai kesal. Malam harinya, Hanrim melapor pada Hwajin jika kemungkinan Buseon mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari para siswinya, jadi mereka harus segera menyelidiki. Hwajin pun lalu akan berusaha berbicara secara langsung dengan Buseon besok, sementara Hanrim menyuruh Hong untuk mencari tahu semua informasi sosial media semua siswi di kelas Buseon. Akhirnya, berkat pekerjaan Hong yang semalam suntuk tersebut, keesokan harinya Hanrim kembali datang ke kelas Yeri lalu memperlihatkan jika Yeri dan beberapa murid sengaja mengambil foto Buseon secara diam-diam dan mempostingnya untuk dijadikan bahan lelucon. Bahkan para pengikut mereka sampai bisa tahu tempat tinggal dari Buseon, membuat Hanrim mengatakan jika ini bisa masuk ke dalam ranah hukum karena sudah dianggap penguntitan. Hanrim kali ini akan memaafkan mereka, namun mereka harus mendapatkan hukuman berjalan jongkok di bawah teriknya matahari. Alhasil, kini semua siswi pun merasa muak dengan kehadiran pihak BPHP, di mana saat itu Yeri meyakinkan mereka jika dia akan bisa menyingkirkan semua pengawas tersebut. Alhasil, keesokan harinya sikap Yeri dan teman-temannya tiba-tiba berubah drastis, di mana mereka mulai bisa mengikuti pelajaran dengan sangat baik. Hal tersebut membuat Hanrim curiga dan memperingatkan Buseon agar berhati-hati karena Yeri adalah wanita yang sangat licik. Lalu saat pulang dari sekolah, tiba-tiba Buseon didatangi Yeri yang mengungkapkan jika sebenarnya dari dulu ia ingin sekali menjadi akrab dengan Buseon. Namun karena terjadi beberapa kesalahpahaman, maka Yeri pun bingung harus memulai hubungan baiknya dari mana. Yeri kemudian meminta maaf kepada Buseon dan mengajaknya untuk melakukan live streaming besok saat pelajaran berlangsung. Yeri ingin memberitahu semua orang jika hubungan antara dia dan Buseon sudah baik-baik saja. Namun sebagai gantinya, Yeri meminta agar Buseon mau memberikan informasi dari pihak BPHP karena semua murid kini mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka dan berharap dapat bantuan dari Buseon. Jika itu semua dilakukan, maka semua murid pasti akan merasa senang terhadap Buseon.
Alhasil, Hussein pun mulai memikirkan semua perkataan Yeri dan mengira jika semua murid memang sudah berubah. Namun di saat itu tiba-tiba Huajin datang meminta waktu untuk mengobrol dengannya. Huajin pun bertanya sampai kapan Buseon akan mau ditindas oleh muridnya sendiri seperti ini. Buseon pun kemudian mulai bercerita jika namanya mulai jelek di mata masyarakat sejak unggahan video yang dilakukan oleh Yeri. Bahkan ketika video tersebut sudah dihapus, video itu muncul kembali di platform lain sehingga namanya terus saja jelek. Buseon jelas tidak mau mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Pak Ko karena mendapatkan komentar jelek dari berbagai pihak. Bahkan kini Buseon sudah merasa trauma ketika melihat Yeri sedang memegang ponsel. Mendengar semua cerita itu, Huajin kemudian menceritakan tentang seorang guru bernama Gayun, lebih tepatnya tunangan Huajin yang tewas oleh tangan muridnya sendiri. Huajin sangat paham apa yang Buseon takutkan saat ini, namun Huajin meminta tolong kepada Buseon karena ini bukan menyangkut masa depan dirinya saja, melainkan masa depan murid-murid yang lain yang sebenarnya ingin mendapatkan pendidikan yang nyaman dan baik di sekolah. Huajin lalu menunjukkan semua laporan yang sebenarnya dilakukan oleh murid-murid lain yang ingin BPHP datang dan menangani masalah yang ada di sekolah mereka. Mereka mengungkapkan rasa kasihannya kepada Buseon yang selalu menjadi korban dari Yeri. Membaca semua laporan tersebut, Buseon pun akhirnya tersadar jika ia harus bisa lebih berani dan tegas lagi karena ini bukan menyangkut masa depannya saja, melainkan masa depan murid-murid yang lain yang ingin belajar dengan tenang. Alhasil, berkat pertemuannya dengan Huajin itu, saat mulai mengajar, Buseon mulai melakukan hal tegas kepada semua murid tanpa terkecuali. Bahkan sekarang, Buseon berani melawan Yeri dan menyuruhnya untuk mengerjakan soal di papan tulis. Yeri pun mengungkapkan jika ia tidak mau, yang membuat Buseon marah dan memukul telapak tangan Yeri sebagai hukumannya. Perbuatan itu tentu saja membuat semua murid terkejut, terutama Yeri yang kini mulai kesal karena Buseon sudah mulai berani dengannya. Hanrim yang melihat kejadian itu pun merasa lega karena kini Buseon tidak takut lagi kepada muridnya dan mampu bersikap tegas. Akhirnya, karena dipermalukan di depan kelasnya sendiri, Yeri pun sangat marah dan malam harinya ia berusaha akan kembali memanipulasi kasus yang dilakukan oleh Buseon. Namun tiba-tiba, akun media sosial Yeri tidak bisa digunakan lagi, di mana semua foto serta videonya juga ikut terhapus. Tak hanya itu, akun tersebut juga menampilkan sebuah video saat Yeri membuat klarifikasi palsu untuk menjebak Pak Ko, di mana video tersebut akhirnya mulai dilihat banyak orang yang kini tahu sifat Yeri yang sebenarnya. Yeri pun kini mulai frustasi dengan semua yang terjadi, di mana ternyata semua ini dilakukan oleh Bong yang meretas akun media sosial tersebut. Akhirnya, Yeri yang sudah sangat marah pun mulai mendatangi Buseon dan berusaha untuk membunuhnya karena semua kekacauan ini disebabkan oleh Buseon. Di perkelahian itu, Buseon akhirnya terjatuh dari atas balkon. Beruntungnya saat itu Huajin datang dan langsung menangkapnya lalu melindungi Buseon menggunakan punggungnya. Sementara Yeri yang masih ada di atas langsung dihadang oleh Hanrim yang kini benar-benar sangat marah, di mana saat itu Yeri berusaha menusuk Hanrim. Namun Hanrim menahan menggunakan tangannya lalu mendorong Yeri hingga hampir terjatuh, membuat Yeri pun sangat ketakutan. Setelah berhasil menyelesaikan misi, Menteri Choi kembali mengadakan konferensi pers dan mengumumkan jika pihak BPHP berhasil menyelesaikan masalah yang ada di sekolah Putri Seon. Kini pihak BPHP akan dengan rajin mengawasi semua akun media sosial milik semua siswa agar tidak terjadi kasus manipulasi dan pencemaran nama baik lagi. Sementara itu, Gitai dan antek-anteknya terlihat sedang merencanakan sesuatu di mana mereka akan membuat sebuah konferensi pers yang akan mengungkap motif Menteri Choi dan Huajin membentuk BPHP. Akhirnya, Gitai melakukan konferensi pers dan mengungkapkan jika Menteri Choi serta Huajin sengaja membentuk BPHP lantaran dendam pribadi mereka akibat kematian Gayun, putri dari Menteri Choi serta tunangan Huajin. Melihat konferensi pers tersebut, akhirnya Hanrim bertanya apakah semua itu benar. Gitai pun menjawab jika perkataan Gitai memanglah benar, membuat Hanrim seketika langsung terdiam. Setelah itu, mereka memulai rapat dan membahas tentang kasus di sekolah bahasa asing di mana ada seorang murid memukul gurunya dan teman guru yang menjadi korban itu melapor kepada pihak BPHP di mana murid yang bernama Park
memukul guru yang bernama Cheon. Setelah sampai di sekolah tersebut, Hong menjelaskan kepada Hanrim jika Cheon adalah guru yang sedang populer berkat metode pembelajarannya hingga membuat sekolah tersebut menjadi sekolah bahasa asing terbaik di Korea. Hwa Jin pun langsung menemui Cheon lalu memuji-muji sang guru karena berkat metode pembelajarannya dulu, Hwa Jin bisa diterima di sekolah militer. Setelah itu, Hwa Jin pun mulai bertanya tentang kasus pemukulan yang telah dialami oleh Cheon. Namun, Cheon menolak berkomentar karena ia sudah melupakan kejadian tersebut. Sementara Hanrim melakukan interogasi terhadap murid yang memukul Cheon, di mana saat itu Park tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan menyuruh Hanrim untuk menghukum sesuka hatinya saja. Setelah itu, Hanrim berdiskusi dengan Hong karena ia merasa aneh dengan Park. Faktanya, Park adalah murid paling pintar di sekolah, namun mengapa ia sampai memukul gurunya sendiri? Hanrim kemudian kembali mendatangi Park dan mengungkapkan jika ia tahu Park selalu mempertahankan peringkat pertama di sekolah selama 12 tahun. Namun, mengapa kini Park sampai memukul Pak Cheon? Hanrim lalu mulai bertanya apakah kedua orang tua Park sudah tahu tentang masalah ini. Mendengar orang tuanya dibawa-bawa, Park pun mulai tersulut emosinya. Sementara itu, Cheon akhirnya mulai bercerita kepada Hwa Jin jika ia sempat mengadakan kelas tambahan bagi semua siswa. Namun, Park justru merasa jika kelas tambahan itu tidak ada artinya bagi dia karena Park sudah mempelajari semua kelas tambahan tersebut sendiri. Cheon juga mengungkapkan jika ia sudah menemui kedua orang tua Park, namun tiba-tiba sikap Park berubah kepadanya dan bahkan memukulinya di depan anak-anak yang lain. Nah, di sisi lain, Park menceritakan fakta yang sesungguhnya kepada Hanrim, di mana ternyata guru Cheon berusaha menyabotase dirinya agar nilainya jelek dan tidak menjadi peringkat 1 lagi. Park merasa marah kepada guru Cheon karena setelah Cheon datang ke restoran kedua orang tuanya, tiba-tiba saja restorannya tutup yang membuat Park curiga jika itu adalah perbuatan dari guru Cheon karena telah melaporkan kepada pihak berwenang yang mengatakan jika bangunan restoran itu tidak memiliki izin. Tak hanya itu saja, Cheon juga ternyata menyabotase guru privatnya karena setelah Park memberitahu siapa guru privatnya kepada guru Cheon, tiba-tiba guru privatnya itu mengundurkan diri dengan alasan akan melanjutkan pendidikan S2-nya. Setelah mendengar semua cerita itu, Hanrim pun sadar jika yang harus dibela saat ini bukanlah seorang guru namun murid. Hanrim lalu mengungkapkan semua cerita itu kepada Hwa Jin dan menuduh jika Hwa Jin hanya membela guru saja akibat kasus yang telah menimpa tunangannya dulu. Mendengar tuduhan tersebut, Hwa Jin pun menyuruh agar Hanrim mundur saja dari badan BPHP jika tidak percaya dengannya. Di sisi lain, Hong mulai menyelidiki tentang semua murid yang bersekolah di sana, di mana saat mengecek peringkat nilainya, semua murid yang ada di peringkat 2 sampai 11 mengikuti bimbel di Novasis. Hong pun akhirnya datang ke bimbel Novasis untuk berpura-pura mendaftar, lalu mengaku berasal dari sekolah Park. Namun, guru les di sana menolak dengan alasan jika proses pendaftarannya sudah ditutup. Keesokan harinya, Hwa Jin kembali menemui Cheon dan mengungkapkan fakta jika kebanyakan murid di sana adalah anak-anak orang kaya dan mengikuti bimbel di Novasis. Namun, yang Hwa Jin merasa aneh, mereka semua malah kalah peringkat dari Park. Di sini Hwa Jin curiga jika Cheon melakukan praktek sabotase kepada Park agar semua murid yang ikut di bimbel Novasis bisa mengalahkannya. Hwa Jin juga sempat membahas tentang masa lalu Cheon yang ternyata pernah menjadi wali kelas dari Yeri di SMP, di mana dulunya Yeri adalah seorang siswi yang selalu peringkat 1 di sekolahnya. Namun saat ujian masuk ke SMA Bahasa Asing Seong, Yeri tidak mengikuti tes sehingga membuatnya tak bisa mengejar mimpinya itu. Dan yang masuk ke dalam SMA Bahasa Asing Seong adalah murid dari bimbingan Novasis. Hwa Jin menuduh jika Cheon melakukan hal yang sama kepada Park agar bernasib sama seperti Yeri di masa lalu. Semua itu dilakukan agar mental Park hancur seperti Yeri, yang pada akhirnya semua murid dari bimbel Novasis lah yang bisa masuk ke universitas pilihan mereka dengan peringkat yang bagus. Dan ternyata sebelum ini, Hwa Jin sempat mendatangi Yeri di penjara untuk bertanya tentang mantan gurunya Cheon, di mana saat itu Yeri benar-benar trauma dengan sosok gurunya tersebut, dan Cheon lah yang mengubah Yeri menjadi seperti sekarang. Mendengar semua tuduhan itu, Cheon pun hanya tersenyum dan meminta agar Hwa Jin membuktikan semuanya jika memang itu benar.
Dan ternyata selama ini Cheon memang memanfaatkan para orang tua kaya raya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, di mana saat itu ia bertemu dengan istri wakil rakyat yang meminta agar putrinya bisa masuk ke dalam 10 besar di sekolahnya. Istri wakil rakyat itu pun menjanjikan posisi tinggi di kementerian bagi Cheon jika putrinya itu bisa lolos ujian masuk ke Universitas Bahasa Asing nantinya. Cheon pun menjelaskan jika ia akan melakukan sesuatu dan menyuruh putrinya yang bernama Sujong untuk menuruti perintahnya saja, karena ia akan membocorkan kunci jawaban tesnya. Sementara di sekolah, Hong mengungkapkan fakta kepada Han Rim jika sebenarnya Hwa Jin sedang mengincar guru Cheon. Ia sengaja mendekatinya hanya untuk mencari informasi penting tentang guru tersebut saja. Merasa sangat bersalah karena sudah menuduh Hwa Jin, akhirnya ia pun mendatangi Hwa Jin dan meminta maaf serta menyuruh agar Hwa Jin tidak merasa bersalah atas kematian tunangannya dulu. Hwa Jin pun hanya bisa tersenyum, lalu tak berselang lama tiba-tiba kepolisian datang dan menangkap Hwa Jin serta Han Rim karena diduga melakukan kekerasan kepada murid saat proses investigasi BPHP sebelumnya. Kantor Kementerian Pendidikan juga ikut digerebek kejaksaan karena diduga Menteri Choi telah menerima dana suap. Hwa Jin kemudian mengungkapkan kepada Han Rim jika ini semua sudah pasti perbuatan dari Cheon dengan memanfaatkan orang-orang berkuasa yang sudah bekerja sama dengannya. Namun meski begitu, Hwa Jin sudah merencanakan sesuatu dengan matang untuk mengungkap kebusukan dari guru tersebut. Di saat yang bersamaan, Guru Cheon kembali bertemu dengan Ibu Sujong untuk memberikan kunci jawaban ujian yang akan datang dan menyuruh Sujong agar segera menghafalkannya. Singkatnya, hari ujian pun akan dimulai di mana saat itu Sujong sangat percaya diri karena kini ia sudah memegang kunci jawabannya. Namun setelah ujian pertama selesai dan Cheon sedang mengecek jawabannya, ia merasa terkejut karena semua jawaban dari Sujong salah. Sementara di tempat lain, Hwa Jin serta Han Rim akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti. Dan untuk Menteri Choi, ia sedang disidang oleh pihak Dewan Pendidikan. Kembali ke sekolah, Cheon yang saat itu panik berusaha menghentikan ujian selanjutnya. Namun Hwa Jin tiba-tiba datang dan menyuruh mereka untuk menyelesaikannya. Cheon kemudian menuduh jika Hwa Jin sudah mengganti soal ujiannya. Namun Hwa Jin menjawab bagaimana ia mengubahnya sedangkan ia saja berada di penjara semalaman. Ternyata semua ini adalah perbuatan dari Hong yang diperintahkan oleh Hwa Jin mengganti semua soal ujiannya. Cheon kemudian berusaha keras untuk menghentikan ujian tersebut, namun dengan tegas Hwa Jin menghentikan perbuatan Cheon karena jika siswa sedang ujian maka tidak ada yang boleh mengganggu. Kemudian Hwa Jin menunjukkan sebuah video yang dibuat oleh Han Rim dan juga Hong, di mana Cheon sudah membocorkan kunci jawaban kepada Sujong dan ketika mereka mencocokkan jawaban Sujong dengan kuncinya, semuanya cocok. Itulah alasan mengapa BPHP harus mengganti urutan soalnya agar praktek kecurangan di sekolah bisa dihindari. Han Rim kemudian datang dan langsung memperlihatkan tangan Sujong yang penuh dengan kunci jawaban, membuat semua murid pun terkejut. Tak hanya itu, para murid juga mendengarkan suara saat Cheon sedang memberikan kunci jawaban kepada Ibu Sujong, di mana ternyata di bawah meja mereka sudah dipasangi sebuah alat penyadap oleh Hong. Semua fakta yang terungkap itu tentu saja membuat Cheon sangat syok dan tidak menyangka jika semua perbuatan curangnya bisa ketahuan. Sementara itu, di ruang sidang, Menteri Choi yang terus dipojokkan oleh Ki-tae akhirnya mengungkapkan fakta jika ia dan BPHP sedang menangani sekolah bahasa asing yang melibatkan guru Cheon. Ternyata Menteri Choi juga menyebutkan orang-orang yang ikut terlibat dalam kasus suap kunci jawaban ini termasuk antek-antek Ki-tae. Alhasil, mendengar hal itu Ki-tae dan antek-anteknya yang sedari tadi terus memojokkan Choi mulai terdiam dengan semua fakta yang sudah disebutkan oleh Menteri Choi. Menteri Choi kemudian menjelaskan jika tujuannya membentuk BPHP tak hanya membela hak guru saja, namun ia juga ingin semua murid bisa belajar dengan tenang dan semangat. Perbuatan dari guru Cheon tentu saja membuat beberapa murid rugi karena mereka sudah menghabiskan waktu untuk belajar dan malah kalah dengan murid yang hanya mengandalkan orang tua kaya untuk menyogok guru Cheon. Menteri Choi kemudian meminta pihak yang berwajib untuk menyelidiki semua orang tua murid yang sudah terlibat tanpa terkecuali, membuat Ibu Sujong pun kini merasa panik karena masa depan putrinya pasti akan suram.
Singkatnya, setelah kasus selesai, pihak BPHP pun meninggalkan sekolah bahasa asing, di mana saat itu Park berterima kasih karena kini ia bisa fokus untuk masuk ke universitas dan mempertahankan peringkat satunya. Setelah itu, Hwa Jin mengajak guru Cheon mengunjungi Yeri, di mana saat itu Yeri langsung melampiaskan semua kekesalannya kepada Cheon. Lalu, Shin akan memperlihatkan seorang guru SD bernama Jisun yang terlihat akan mengakhiri hidupnya sendiri, namun beruntungnya saat itu Hanrim datang dan mencegah perbuatan tersebut, lalu menyuruh Jisun untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog. Setelah mengisi kuesioner dari seorang psikolog, Jisun dilarang untuk mengajar terlebih dahulu agar kesehatan mentalnya kembali. Ternyata pihak BPHP bisa datang ke sekolah tersebut lantaran ibu Jisun sendiri yang meminta mereka menyelidiki apa yang sedang terjadi kepada putrinya itu. Ibu Jisun menyerahkan buku diari milik Jisun dan meminta Hwa Jin serta rekan-rekannya untuk menyelamatkan putrinya. Kembali ke Jisun, walaupun saat ini mentalnya benar-benar hancur, namun ia malah tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri dan justru mulai khawatir dengan nasib murid-muridnya karena ia tidak bisa mengajar setelah ini. Hanrim pun mulai menenangkan Jisun dan mengungkapkan jika pihak BPHP sudah menyiapkan guru pengganti sampai Jisun benar-benar sembuh. Keesokan harinya, guru yang dijanjikan Hanrim pun datang yang ternyata adalah Hwa Jin. Hwa Jin akhirnya bisa merasakan menjadi seorang guru kelas 1 SD yang mana semua murid masih seperti anak kecil yang susah untuk diatur. Akhirnya saat pulang mengajar, Hwa Jin benar-benar merasakan rasa lelah yang luar biasa akibat energinya habis untuk mengurus anak-anak tersebut. Hwa Jin lalu bisa merasakan yang mungkin Jisun rasakan saat menjalani pekerjaannya ini, di mana saat itu Hwa Jin mulai membaca buku diary miliknya, dan Shin pun akan mundur ke beberapa bulan sebelumnya, di mana saat itu hari pertama masuk sekolah kelas 1 SD dimulai. Jisun memperkenalkan diri di hadapan semua murid dan walinya yang memang saat itu masih ditunggu karena itu adalah hari pertama masuk ke sekolah. Di antara semua murid terdapat satu murid yang sangat pendiam bernama Woo-jin, di mana ibu Woo-jin sempat menyapa Jisun dengan ramah lalu meminta nomor Jisun agar bisa terus berkomunikasi jika terjadi sesuatu pada Woo-jin di sekolah. Awalnya, Jisun mengira jika ibu Woo-jin memang sangat ramah dan hanya meminta nomornya untuk bertanya tentang pelajaran saja. Namun lama-kelamaan, ternyata ibu Woo-jin sangat overprotective terhadap putranya itu hingga membuat hidup Jisun sangat terganggu. Ibu Woo-jin seperti mengontrol Jisun dari jarak jauh, seperti melarang Jisun menyuruh Woo-jin maju ke papan tulis untuk mengerjakan soal, larangan mencoret jawaban salah, dan membela Woo-jin apapun yang terjadi. Semua itu dilakukan oleh ibu Woo-jin dengan alasan jika Woo-jin adalah anak yang pemalu dan mudah terkena mental. Namun dengan semua tuntutan seperti itu, justru Jisunlah yang kini terkena mental akibat gangguan yang dilakukan oleh ibu Woo-jin setiap harinya. Bahkan setiap menit pun, ia selalu memberi pesan dan menelepon Jisun. Sampai-sampai karena Jisun tidak pernah lagi membalas pesannya, ibu Woo-jin justru berkomen di akun media sosial Jisun, bahkan menyuruh Jisun tidak mengupload foto-foto yang tidak bagus untuk anak-anak. Nah, karena Jisun tidak ingin melawan dan tidak ingin terjadi perdebatan, ia pun lebih memilih untuk menghapus Instagram di ponselnya. Keesokan harinya, Jisun mulai menyulap sebuah ruangan kelas kosong menjadi ruang kelas hati, di mana semua murid bisa curhat tentang masalah mereka masing-masing, lalu mengekspresikan apa yang ingin mereka lakukan di sana. Dan saat jam pelajaran olahraga dimulai, hal yang tidak diinginkan Jisun pun terjadi, di mana saat itu Woo-jin terlibat perkelahian dengan seorang murid lain akibat Woo-jin menabraknya terlebih dahulu. Sikap ibunya yang selalu protektif membuat Woo-jin menjadi anak yang tidak mau disalahkan, hingga ia terus-menerus menyalahkan temannya yang padahal dialah yang salah terlebih dahulu. Alhasil karena kasus perkelahian itu, Jisun mempertemukan kedua orang tuanya, di mana saat itu ibu Seo-jun justru meminta berdamai saja agar masalahnya cepat selesai. Namun, ibu Woo-jin malah meminta jika Seo-junlah yang harus meminta maaf karena dia yang salah. Jisun hanya bisa melerai kedua orang tua itu, di mana mereka malah meminta sidang komite dilakukan agar salah satu murid bisa dihukum. Setelahnya, ibu Woo-jin kembali berulah dengan menemui Jisun dan mengungkapkan jika ia selalu menyuruh Jisun untuk membela putranya. Namun saat itu, Jisun berkata jika sidang dilakukan maka ia tidak bisa melakukan apa-apa karena yang salah terlebih dahulu memanglah Woo-jin.
Mendengar hal itu, Ibu Wujin pun berteriak dan berkata jika itu terjadi, maka ayah Wujin pasti akan marah, membuat Jisun seketika ketakutan. Alhasil setelah kejadian itu, Ibu Wujin terus-terusan meneror Jisun layaknya seorang penguntit dan terus menekannya agar membela Wujin di sidang komite nanti. Hal tersebut tentu saja membuat Jisun sangat trauma ketika mendengar suara dering ponselnya. Psikis Jisun benar-benar sudah terkena akibat kelakuan dari Ibu Wujin yang selalu saja mengganggunya setiap saat. Bahkan saat itu, Ibu Wujin sampai mendatangi rumah Jisun hingga membuat Jisun ketakutan dan beralasan kepada ibunya jika ia akan menemui seseorang. Saat itu, Ibu Wujin protes karena di sidang komite Wujin kalah dan dijadikan pelakunya. Jisun berkata jika ini cuma hukuman level 1 saja dan Ibu Wujin cukup menulis surat permohonan maaf. Namun, Ibu Wujin justru menuduh jika Jisunlah dalang di balik semua kejadian ini, karena sejak awal Ibu Wujin sudah menyuruh agar menjaga Wujin dan membelanya dalam keadaan apapun. Ibu Wujin kembali mengancam Jisun jika ayah Wujin pasti akan sangat marah kali ini karena mengetahui semua kejadian di sekolah. Dan benar saja, keesokan harinya saat jam pelajaran sedang berlangsung, tiba-tiba ayah Wujin datang dan langsung menyeret Wujin agar pulang dengan kasar. Jisun yang saat itu mencoba menghentikan ayah Wujin justru mendapatkan marahan, membuat semua murid mulai ketakutan dan menangis. Bukannya berhenti untuk mengusik Jisun, Ibu Wujin kini justru menggunakan jalur hukum dan memutarbalikkan fakta jika Jisun telah dituduh melakukan kekerasan terhadap anak. Tuduhan tersebut pun membuat Jisun tidak terima dan bertanya bagaimana jika tuduhan tersebut tidak terbukti. Dengan entengnya, Ibu Wujin menjawab jika ia tinggal meminta maaf saja. Nah, dari kejadian itulah hidup Jisun langsung mulai berubah karena nomor teleponnya mulai disebar di forum wali murid hingga membuat semua wali murid mulai memojokkan Jisun dan mengancam tidak akan mengizinkan anaknya bersekolah jika gurunya Jisun. Kepala sekolah pun kini sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena semua wali murid sudah mulai bersuara kompak. Semua tekanan yang datang itu akhirnya membuat Jisun memilih untuk mengakhiri hidupnya seperti di awal scene tadi. Kembali ke masa sekarang, tim BPHP pun memulai rapat dan akan melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah kali ini. Wajin lalu memulai rencananya untuk memancing Ibu Wujin dengan menyuruh Wujin mengerjakan soal di papan tulis. Sehingga keesokan harinya, Ibu Wujin pun datang ke sekolah untuk protes kepada Wajin. Namun yang dilakukan oleh Wajin justru malah memuji Wujin jika ia adalah murid yang pintar dan akan melakukan semua yang disuruh oleh Ibu Wujin kepada putranya itu. Ibu Wujin yang merasa menang pun kemudian pulang dengan tenang. Di mana saat itu Wajinlah yang justru terus mengganggu Ibu Wujin dengan bertanya terus-menerus apa yang harus ia lakukan kepada putranya, mulai dari hal-hal yang kecil sekalipun. Wajin kini membalikan semua perbuatan Ibu Wujin terhadap Jisun, di mana hal itu membuat Ibu Wujin kini mulai stres karena Wajin terus mengganggunya setiap menit untuk bertanya apa yang boleh ia lakukan kepada putranya itu. Bahkan sampai larut malam pun Wajin masih saja menelepon Ibu Wujin sampai-sampai Ibu Wujin menyerah dan tidak mengangkat teleponnya. Merasa sudah mulai terganggu, Ibu Wujin akhirnya mulai menggunakan alasan seperti biasa, yaitu ayah Wujin pasti akan marah. Namun Wajin dengan tenang malah menggunakan hal itu untuk mempermalukan ayah Wujin dengan mendatanginya di tempat kerja. Saat itu Wajin langsung berlutut meminta maaf, berakting ketakutan seolah-olah ayah Wujin adalah wali murid yang sangat pemarah kepadanya. Seluruh nasabah dan rekan kerjanya pun mulai menganggap jika ayah Wujin adalah ayah yang sangat jahat karena sudah memarahi guru dari anaknya itu. Sementara itu, Ibu Wujin mulai mendatangi kepala sekolah dan mulai memprotes apa yang dilakukan oleh Wajin terhadap dirinya. Namun kali ini si kepala sekolah sudah tidak mau tunduk lagi dan akan melawan karena ia harus membela hak-hak dari para guru. Ternyata sebelumnya si kepala sekolah sudah didatangi oleh Wajin, di mana Wajin meminta tolong agar kejadian ini tidak terulang lagi. Ia menyuruh si kepala sekolah untuk bertindak tegas kepada para wali murid yang mengganggu proses belajar anak-anak. Keesokan harinya Ibu Wujin yang sudah muak akhirnya akan mendatangi acara pertemuan wali murid untuk menjebak Wajin. Namun di saat itu dirinya terkejut karena ternyata Wajin sudah ada di sana sambil membawa surat panggilan ke polisi.
Ternyata Hua Jin sudah bergerak terlebih dahulu, di mana ia akan melaporkan ibu Wu Jin karena telah melakukan kekerasan terhadap anak. Mengetahui hal tersebut, ibu Wu Jin jelas tidak terima dan bertanya bagaimana jika Hua Jin salah menuduh. Dengan entengnya, Hua Jin menjawab jika ia hanya akan meminta maaf saja. Hal itulah yang pernah dilakukan oleh ibu Wu Jin kepada Jisun, di mana saat ini Hua Jin membalikan semuanya dan membuat ibu Wu Jin merasakan apa yang dirasakan oleh Su Jin. Alhasil, karena kejadian itu, semua orang tua murid mulai membicarakan ibu Wu Jin yang membuat ibu Wu Jin sangat marah dan mulai menyalahkan Jisun. Dia langsung mencari keberadaan Jisun yang saat itu kebetulan sedang menuju ke sekolah. Namun saat akan masuk ke dalam, Hua Jin sudah menghadangnya lalu memperkenalkan diri jika ia adalah pengawas dari BPHP yang akan menyelesaikan masalah di sekolah ini. Hua Jin langsung mengajak ibu Wu Jin untuk masuk dan melihat putranya yang saat itu ternyata menelepon Su Jin dan meminta agar dirinya datang ke sekolah. Wu Jin saat itu meminta maaf kepada Su Jin karena ia merasa sedih Su Jin terus disalahkan oleh ibunya. Melihat hal itu, ibu Wu Jin akhirnya tersadar jika selama ini ialah orang yang membuat semua kekacauan ini terjadi karena terlalu mengekang Wu Jin dan overprotective. Namun meski begitu, ibu Wu Jin akhirnya naik ke pengadilan dengan tuduhan telah melakukan pemaksaan, penguntitan, pencemaran nama baik, dan penyiksaan terhadap Su Jin hingga Su Jin terkena mental. Seperti biasa, setelah kasus selesai, Menteri Choi mengadakan konferensi pers di mana ia meminta maaf kepada semua guru karena sistem pendidikan di negaranya sangat bobrok hingga membiarkan para guru menanggung penindasan sendirian. Malam harinya, Hua Jin membuka buku diari milik Gayun, di mana saat itu Hua Jin mulai bertanya-tanya tentang sebuah tulisan yang mengatakan jika Gayun sedang merasa bingung apa yang harus ia lakukan kepada salah satu muridnya yang bernama Gyu Chol. Yang tidak lain, Gyu Chol adalah murid yang telah membunuh Gayun.